Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdi bi waj'alni sababan liman ihtada. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita nikmat iman, nikmat sehat, taufik, sehingga kembali kita bisa bermuajahah di live Facebook. Insyaallah pertemuan malam hari ini kita membahas yaitu tentang najis dari kitab Fikih Sunnah Said Sabiq. Pertama, tentang najis, bahwa najis ini adalah kotoran yang hendaknya setiap muslim membersihkan diri dari kotoran tersebut dan kemudian mencucinya, membersihkannya, dan ini sebagai syarat sahnya ibadah. Baik itu najis yang terkena pada tubuh, pada pakaian, maupun tempat sholat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian engkau maka bersihkanlah atau sucikanlah. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian juga sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah sebagian dari iman. Kemudian tentang jenis-jenis najis. Yang pertama yaitu bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati karena tidak disembelih, gitu. Jadi hewan yang matinya bukan karena disembelih, maka hukumnya bangkai, dan bangkai itu najis. Ini hal tersebut sebagaimana sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bangkai bangkai ini najis, dan juga hal yang dipotong dari bagian hewan yang hidup. Misalnya tangan hewan yang masih hidup dipotong, maka tangan ini pun juga statusnya bangkai, dan ini najis, gitu. Jadi hal-hal yang kemudian dipotong bagian dari tubuh hewan yang masih hidup, ini najis, dan juga tentunya perbuatan ini adalah sesuatu yang haram. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ma qata'a minal bahimah wa hiya hayyah fahuwa maitah. Apa-apa yang dipotong dari hewan yang dia masih hidup, maka bagian tersebut adalah statusnya bangkai, dan bangkai ini adalah najis. Kemudian ada bangkai-bangkai yang dikecualikan, artinya bangkai yang tidak najis. Yang pertama, mayitatus samak wal jarad, bahwa bangkai ikan dan juga bangkai belalang ini suci, tidak najis. Ini adalah pengecualian bahwa di antara bangkai ada yang tidak najis, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Hal tersebut sebagaimana hadis Rasulullah SAW, uhilla lana maitatan wa daman, ammal maitatan fal hut wal jarad, wa ammad daman fal kabid wat tahal. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan dihalalkan bagi kita atau bagi kami yaitu dua bangkai dan juga dua darah. Adapun bangkai yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun darah yang dihalalkan atau tidak najis dan juga boleh dimakan tentunya, yaitu hati dan juga limpah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, Imam dan juga Imam Ad-Daruqutni. Kemudian di sini dikatakan, Said Sabiq mengatakan bahwa hadis ini lemah, namun Imam Ahmad menyebutkan bahwa hadis ini sebenarnya adalah perkataan dari Ibnu Umar, sehingga hukum hadisnya adalah mauquf. Ibnu Umar hidup yang pada masa Rasulullah SAW, sehingga apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka seakan-akan Ibnu Umar mengatakan umirna wa nuhina. Ketika kita dikatakan kita diperintah atau kita dilarang, maka yang seperti ini tentunya sebagaimana ketika Rasulullah SAW menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu.
Kemudian di antara darah yang juga dikecualikan atau tidak najis yaitu darah hewan yang darahnya tidak mengalir. Misalnya hewan-hewan yang kecil seperti semut, kemudian juga lebah, maka darah dari semut atau darah dari lebah, maksud di sini bangkai. Bangkai yang dikecualikan adalah diantaranya bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya seperti semut dan juga lebah seperti itu. Kemudian tentang semut dan lebah, karena bangkai semut dan bangkai lebah atau bangkai yang darahnya tidak mengalir, hewan yang darahnya tidak mengalir, ini suci karena tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa bangkai dari hewan yang tidak mengalir darahnya ini najis. Namun kemudian di sini disebutkan kalau pendapat mazhab Syafi'i, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya ini pun juga najis, kecuali jika bangkai tersebut terkena air, maka ini dimaafkan selama airnya ini tidak berubah rasa, bau dan juga warnanya. Kemudian di antara bangkai yang tidak najis adalah hal yang bisa dimanfaatkan tulangnya. Tulang bangkai ini tidak najis, kemudian juga tanduknya tidak najis, kemudian kukunya tidak najis, kemudian rambutnya ini juga tidak najis, kemudian bulunya ini juga tidak najis, dan juga kulitnya. Walaupun tentang kulit ini nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi di sini dikatakan bahwa bangkai najis, tapi ada hal-hal bagian dari bangkai tersebut yang bisa dimanfaatkan dan tidak najis. Sekali lagi diantaranya adalah tulangnya, kemudian tanduknya, kemudian kukunya, kemudian rambutnya, kemudian bulunya ini tidak najis, dan juga kalau di sini dikatakan kata Said Sabiq kulitnya juga tidak najis, kulit bangkai tidak najis. Walaupun tentunya ada hadis yang mengatakan hendaknya kemudian disamak gitu, sehingga kulit ini tidak najis jika disamak terlebih dahulu. Kalau yang tadi tulang, kuku, kemudian tanduk, kemudian bulu, ini kan secara umum karena memang kering, jadi tidak bersentuhan langsung dengan daging. Jadi walaupun statusnya bangkai, tapi bagian-bagian tersebut tetap suci. Adapun kulit, ini pendapat yang lebih kuat, najis kecuali jika sudah disamak terlebih dahulu, maka akan menjadi suci. Kemudian di sini dikatakan bahwa Al-Imam Az-Zuhri mengatakan dahulu ulama-ulama salaf, jadi Az-Zuhri ini adalah tabi'in, menggunakan bangkai, tulang-tulang, misalnya tulang gajah ini digunakan untuk membuat sesuatu, misalnya membuat sisir, kemudian juga membuat minyak dari bagian-bagian hewan yang tadi kemudian disebutkan, atau tulangnya gajah, atau tulangnya bangkai gajah, atau tulang hewan-hewan yang lain. Kemudian di sini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tusaddiqa ala maulati Maimunah bisyah famatat. Seseorang bersedekah kepada hambanya Maimunah atau kepada budaknya Maimunah, dan Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW, dengan satu ekor domba, kemudian dombanya ini mati. Maka ketika Rasulullah SAW melewati Maimunah, kemudian mengatakan, apakah kalian tidak mengambil manfaat dari kulitnya, dan kemudian kalian samak, dan kemudian kalian manfaatkan? Kemudian orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, ini bangkai gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innama hurima akluha, yang diharamkan itu adalah memakannya gitu. Tapi kalau misalnya kulitnya ini dimanfaatkan untuk hal-hal lain, maka ini suci atau tidak najis. Kalau dalam hadis ini syaratnya adalah disamak terlebih dahulu. Kemudian kalau Said Sabiq mengatakan kulit ini jika tidak disamak pun juga tetap suci, karena hadis yang barusan ini, hadis tentang Maimunah ini diriwayatkan oleh 5 ulama, dan juga Imam Bukhari, Imam Nasai,
tidak menyebutkan harus disamak gitu, sehingga Sayyid Sabiq mengatakan kulit kalaupun tidak disamak juga statusnya tetap suci. Kulit bangkai yang tidak disamak statusnya tetap suci, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman innama afwan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah. Seperti itu. Sehingga yang kemudian menjadi haram statusnya adalah sesuatu yang memang ada dalilnya, maka kemudian itu statusnya haram. Tapi kalau misalnya tidak ada statusnya, tidak ada dalil menyebutkan diharamkan, maka dia tetap statusnya adalah sesuatu yang suci. Kemudian diantara sesuatu yang juga halal atau suci, tidak najis, yaitu susunya bangkai. Misalnya ada saripati susu yang kemudian digunakan untuk membuat mentega misalnya, atau membuat keju, maka yang seperti ini statusnya suci dan tidak najis. Hal tersebut sebagaimana Salman Al-Farisi pernah ditanya tentang keju, tentang mentega, tentang kulit. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan sesuatu yang haram adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan sesuatu yang halal adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dan yang Rasulullah SAW atau di dalam syariat itu tidak disebutkan halal atau haramnya, maka itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Dan ini Salman Al-Farisi mengatakan seperti itu sebabnya karena ditanya tentang hukum hukum makan keju, dan keju ini diambil dari saripati susu, dan mana Salman ketika itu tinggalnya di Madian, dan Madian ini adalah majusi, orang yang menyembah api. Artinya kemudian sembelihan mereka atau hewannya ini tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sehingga statusnya bangkai, tapi kemudian saripati susunya tetap halal, tetap suci. Ketika kemudian diproses menjadi keju, tetap boleh dimanfaatkan, bahkan boleh dimakan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu matasmaun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.